البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya dengan semua nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, diiringi rasa cinta dan pengagungan terhadap Allah. Dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak henti-hentinya tercurah untuk kita semua. Kalaulah tidak ada nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba selain Islam dan sunnah, maka itu cukup untuk seorang hamba ini terus-menerus bersyukur kepada Allah. Apalagi selain itu Allah Subhanahu wa taala masih berikan begitu banyak nikmat yang tidak mungkin untuk kita menghitung secara keseluruhannya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang wasiat Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Di awal kisah Luqman yang padanya nasihat-nasihat yang begitu bagus, Allah Subhanahu wa taala awali dengan pembahasan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi, dan setiap orang yang bersyukur maka hakikatnya dia adalah bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tidak membutuhkan terima kasih dari para hamba, juga tidak membutuhkan para hamba ini membalasnya. Tapi hambalah yang butuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kewajiban bagi kita semua, sehingga dengan kesyukuran tersebut nikmat yang telah didapat Allah Subhanahu wa taala tetapkan adanya, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah janjikan nikmat yang lain sebagai tambahan untuknya. Maka wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi, siapa saja yang bersyukur maka hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan kesyukuran itu nikmat yang ada tidak akan hilang, dan dia akan mendapatkan tambahan lain yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. La in syakartum la azidannakum. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bermajelis untuk membaca bimbingan-bimbingan yang begitu bagus di dalam syariat kita terkait bagaimana adab muslimah dalam menjaga rumahnya dan dalam memelihara serta merawat keturunannya.
Yang pembahasan ini merupakan bab yang kelima dari kitab kita Adabul Muslimat. Dan di mana seorang muslimah mewujudkan adab-adab yang telah Allah Subhanahu wa taala bimbingkan, maka yakin dia akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhiratnya. Pada pertemuan yang terakhir yang kita ambil, kita telah mempelajari fasal yang keempat berkaitan dengan keutamaan berbuat baik terhadap anak-anak perempuan serta bersabar di dalam mendidik mereka dan merawat mereka. Yang anak-anak perempuan menjadi sebab terlindunginya orang tua dari siksa api neraka ketika seorang ibu maupun seorang ayah berbuat ihsan. Man ibtuliya minal banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Dikhususkannya juga penyebutan para anak perempuan selain anak laki-laki, isyarat bahwasanya pada perawatan mereka dan penanganan anak-anak perempuan ada sisi tingkat kesulitan yang lebih dibandingkan dengan anak laki-laki, sehingga butuh kesabaran bagi orang tua dalam menjaga mereka. Juga di sisi yang lain karena fitnah yang timbul dari anak-anak perempuan lebih besar jika orang tua tidak memberikan penjagaan yang baik bagi anak-anak perempuannya. Sebab wanita kapan saja tidak terdidik di atas agama, mereka akan menjadi fitnah yang besar bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan likulli ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Berhati-hatilah kalian dari fitnah dunia dan fitnah wanita, dikarenakan awal fitnah yang menimpa Bani Israel dulu adalah terkait masalah wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah tegaskan al-mar'atu 'aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu asalnya adalah aurah, sehingga diperintahkan untuk berhijab, sehingga diperintahkan untuk menjadikan rumah sebagai tempat dia untuk menetap. Kenapa? Karena al-mar'atu aurah. Kapan saja dia keluar, maka syaitan akan menghias-hiasinya. Syaitan menghias-hiasi sehingga bisa menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang melihatnya ataupun berdekatan dengannya dan seterusnya. Makanya ini hendaknya menjadi dorongan bagi para orang tua yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka anak-anak perempuan, bahwasanya keberadaan mereka bisa menjadi sebab kemuliaan dan sebab pahala yang banyak, serta sebab terhindarnya dari siksa api neraka ketika berbuat ihsan dalam merawat anak-anak. Namun sebaliknya, keberadaan anak perempuan juga bisa menjadi sebab keburukan menimpa orang tuanya ketika orang tua tidak menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala embankan tersebut, dengan menyia-nyiakan anak-anak mereka, terutama dari sisi pengajaran agama. Dari sisi pengajaran agama, karena terkait masalah din, ini yang menjadi tolak ukur baik buruknya seseorang. Orang tua ingin mempersiapkan bagi putrinya masa depan yang terbaik,
maka jadikan anak ini anak-anak yang memiliki bagian agama yang baik. Karena ketika mereka baik agamanya, biiznillah subhanahu wa ta'ala juga akan berikan bagi mereka pasangan kelak yang baik agamanya. Dalam hadis tentang kriteria keutamaan wanita untuk dijadikan pilihan, tunkahul mar'atu li arba', li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha. Wanita itu dinikahi karena 4 kriteria. Karena duitnya, banyak harta. Yang kedua karena nasab dia, jalurnya nasab yang bagus, orang tua jalurnya baik. Kemudian ketiganya, dan yang keempat karena agamanya. Kemudian dari 4 kriteria ini apa kata Rasulullah SAW? Fadfar bidzatid din, taribat yad. Maka dapatkanlah seorang wanita yang memiliki agama yang baik. Wanita yang memiliki agama yang baik. Dan baiknya agama ini butuh kita didik semenjak ini. Baiknya agama putri-putri kita hendaknya kita tanamkan semenjak awal. Dan juga tentunya baiknya agama putri-putri kita bergantung dengan baiknya agama kita juga. Maka selain dorongan untuk kita memberikan pendidikan yang baik kepada putri-putri kita, ini juga dorongan bagi kita sendiri para orang tua untuk belajar. Untuk belajar beragama yang baik. Nah, dan mengamalkan bimbingan-bimbingan agama ini yang telah kita ilmui. Kita mengingat maka juga orang tua contohkan untuk tidak menghabiskan HP-nya, tidak menghabiskan waktunya di depan layar HP-nya. Kita ingin anak-anak kita nanti berbakti kepada orang tuanya, taat kepada suaminya. Maka juga kita orang tua contohkan hal tersebut. Ketika kita masih memiliki orang tua, untuk kita tunjukkan bakti kita kepada orang tua kita, karena itu akan terpatri, mereka melihat dan itu akan tertanam dalam benak mereka. Dan juga kalau ibu tunjukkan baiknya dia terhadap suaminya, karena itu juga akan dilihat oleh putri-putrinya nanti. Nah, ini diantara ihsan yang penting utama bagi para wanita, yaitu ihsan dalam mendidik mereka pendidikan agama. Kenapa? Karena itulah yang menjadi tolak ukur baik wanita dan menjadi utama untuk mereka dipilih. Fadfar bidzatid din, tarib. Ini juga keberadaan wanita yang memiliki agama yang baik menjadi sebab keberuntungan seorang laki-laki. Karena Nabi katakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah dan dapatkanlah seorang wanita yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung. Jadi keberadaan wanita salihah, wanita muaddabah di atas adab sunnah menjadi sebab keberuntungan suami. Adapun sebaliknya, wanita yang jauh dari adab-adab Islami, wanita yang tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah, bahkan menyelisihinya walaupun dia mengambil sebagian sunnah, atau dia berpakaian dengan hijab yang syar'i tapi tidak beradab dengan adab-adab syar'i yang lain, ini terkadang menjadikan ruwet suaminya. Apakah permasalahannya ditimbulkan di media-media sosial atau ghibah dan namimah yang dilakukannya,
atau berbagai macam permasalahan yang terkadang ketika diruntut ternyata sumbernya dari seorang wanita yang tidak beradab dengan adab Islami. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Maka ini terkait fasal yang keempat penting untuk kita tekankan kembali, karena kadang seorang ibu ataupun ayah beranggapan ihsan kepada anak-anak wanita ya hanya dengan mencukupi kebutuhan lahiriahnya saja, yaitu dengan memperbagus makanan yang diberikan, pakaian yang dipakaikan, tempat tinggal, dan yang lainnya dianggap itu cukup. Padahal ini belum sama sekali dari kecukupan. Tanpa ada pengajaran adab Islami, tanpa pengajaran agama ini kepada anak-anak perempuan, orang tua belumlah dikatakan berihsan, belum dikatakan berbuat baik kepada anak-anak mereka. Nah, sekarang kita lanjutkan pada fasal yang kelima. Qala Syekhuna Abdullah Al-Iryani hafizahullahu ta'ala, tahrimud du'a'i 'alal aulad. Haramnya mendoakan keburukan atas anak-anak. Fasal ini sebagai peringatan bagi kita semua para orang tua, terkhusus di sini para ibu. Karena yang namanya dalam upaya mendidik anak dan merawat mereka mesti ada kalanya anak-anak berbuat buruk. Ada kalanya mereka muncul kenakalan, dan itu suatu perkara yang lumrah. Anak-anak dalam masa dia belajar terkadang muncul perbuatan yang buruk karena efek dari luar, karena dia bergaul dengan teman atau melihat sesuatu di jalan kemudian dia tiru. Itu sesuatu yang mesti terjadi dalam proses berkembangnya seorang anak. Atau terkadang diperintah, mereka enggan karena sedang asik dengan permainannya atau yang lainnya. Maka terkadang di sini orang tua marah. Nah, di antara perkara yang ditekankan di dalam syariat jangan sampai dilakukan oleh orang tua ketika dia marah adalah mendoakan keburukan kepada anak. Jangan sekali-kali orang tua mendoakan keburukan untuk anaknya. Sesakit apapun hatinya, sejengkel apapun dirinya terhadap anak, jangan sekali-kali mendoakan keburukan. Karena biasanya setelah itu dia akan menyesal. Ketika doa tersebut dikabulkan dan dia melihat anaknya di atas kesulitan atau mendapatkan musibah besar, akhirnya orang tua sendiri yang menyesali dan bersedih hati. Perhatikan hadis yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah taala. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum. Hadis rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian mendoakan keburukan atas diri kalian sendiri. Serta jangan kalian mendoakan keburukan atas harta-harta kalian. 3 hal yang di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti untuk jangan sampai kita
berdoa keburukan padanya. Berdoa keburukan atas diri sendiri atau atas anak. Sa'atan yus'alu fiha ata fayastajibu lakum. Jangan sampai ketika kalian melakukan doa-doa tersebut mencocoki waktu yang itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala akan berikan permintaan hambanya sehingga Allah kabulkan permintaan kalian tersebut. Yang dengan itu kalian menjadi menyesal. Ini alasannya kenapa Rasulullah SAW melarang kita semua dari berdoa keburukan atas diri sendiri atau anak-anak atau harta kita. Kenapa? Karena jangan sampai mencocoki waktu di mana Allah Subhanahu wa taala diminta padanya suatu permintaan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mesti akan berikan, dan ternyata di situ engkau memintanya keburukan sehingga apa yang kau minta pun dikabulkan. Wal'iyadu billah. Seandainya saat itu meminta kebaikan maka dia akan beruntung. Tapi tatkala dia saat itu meminta keburukan, akhirnya didapat adalah keburukan. Maka di sini penting bagi kita semua untuk menjaga lisan dalam doa-doa, jangan dibiasakan mendoakan keburukan. Untuk siapapun, apalagi diri kita atau orang-orang yang kita cintai. Walaupun terkadang doa keburukan itu diizinkan ketika seorang terzalimi, dia mendoakan keburukan atas orang yang menzaliminya, ini asalnya boleh. Namun seandainya dia seorang yang berpikir panjang, kemudian dia menggunakan waktu yang bagus tersebut, yaitu ketika terzalimi kan doa seseorang mustajab. Doa orang yang terzalimi di antara doa yang mustajab. Makanya Nabi katakan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada antara doa orang tersebut penghalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara doa itu dengan dikabulkan tidak ada penghalang. Nah, seandainya dia saat itu berdoa kebaikan, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Apakah didoakan dengan hidayah? Apakah didoakan semoga dia mendapatkan taufik, dia bertaubat? Karena seorang yang tadinya buruk kemudian dapat hidayah, kemudian di atas kebaikan, ini kita pun akan merasakan kegembiraannya. Atau berdoa kebaikan untuk diri sendiri, semoga Allah jauhkan dari keburukan, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Karena terkadang dimunculkannya orang yang menzalimi diri seseorang itu sebagai peringatan atas diri orang tersebut. Nah, di saat dia terzalimi dan meminta ampunan kepada Allah, meminta jalan keluar, ini juga kebaikan untuk diri sendiri. Nah, ini contoh. Nah, dan juga di antara hal yang keluar dari hukum asal ini, yaitu larangan mendoakan keburukan. Pengecualian yang kedua yaitu mendoakan keburukan atas orang-orang kufar. Nah, agar mereka hancur. Ini juga disyariatkan. Namun pada asalnya selain hal-hal tadi, maka kita hendaknya menjauhi doa-doa keburukan. Terkhusus 3 hal ini. Kenapa? Karena pada ketiga hal ini efek negatifnya akan dirasakan oleh hamba yang berdoa itu sendiri. Yang pertama, doa atas diri sendiri.
berdoa keburukan. Na'am wal iyadu billah. Nah, misalnya seorang ibu atau seorang ayah terkadang tidak terasa dia sebenarnya sedang mendoakan keburukan untuk diri sendiri ketika melihat anaknya sakit. Maka hati-hati dari yang seperti itu. Anaknya sakit, kemudian dia sangat kasihan dengan sang anak, kemudian berdoa, oh seandainya yang sakit itu diriku saja, ya Allah jangan timpakan sakit kepadanya, timpakan kepada diriku saja. Ini contoh ibu atau ayah berdoa seperti itu. Ini kan berdoa keburukan, berdoa keburukan untuk diri sendiri. Maka jauh yang seperti itu. Ketika melihat anaknya tertimpa musibah, nah orang tua berharap agar musibahnya itu ditimpakan kepada diri sendiri, orang tuanya saja, jangan kepada anaknya. Ini karena dorongan rasa sayang kepada anak terkadang menjadikan orang tua malah mendoakan keburukan untuk diri sendiri. Ini salah. Cukup dia mendoakan agar anaknya diberi jalan keluar, mendoakan diri dan keluarganya al-afiyah, keselamatan, mendoakan untuk anaknya kesembuhan, sudah cukup. Tidak perlu kemudian dia demi kesembuhan anaknya dia korbankan dirinya. Karena Allah Maha mampu untuk menyembuhkan tanpa kita menyodorkan diri untuk menjadi penggantinya. Tidak perlu. Nah, karena terkadang seseorang beranggapan orang tua menyodorkan diri sebagai pengganti biar sakitnya pindah kepada dirinya dengan anggapan itu akan mempercepat kesembuhan. Tidak. Malah itu akan menambah kejelekan bagi diri dia. Kenapa? Karena seandainya dikabulkan, dia sendiri juga yang ribet, yang capek, yang sulit. Bahkan juga nanti anak akan mendapatkan kesulitan karena orang tuanya sakit. Ini contoh berdoa keburukan atas diri sendiri yang terkadang orang tua tidak sengaja terjatuh di dalamnya. Dan contoh-contoh yang lain yang jelas padanya doa buruk untuk diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, doa buruk untuk anak-anak. Ini juga contohnya banyak. Dan ini yang menjadi inti pembahasan kita. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan hadza yaqa'u katsiran 'indal ghadab. Dan ini terjadi banyak ketika seseorang marah. Makanya kemarahan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilampiaskan. Ketika datang seorang minta wasiat kepada Nabi, la taghdab. Bertanya lagi, ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepada wahai Rasulullah, la taghdab. Diulang lagi, la taghdab, karena dianggap wasiat kok. Dalam riwayat, seakan-akan orang tersebut yang minta wasiat merasa terlalu sedikit wasiat Nabi ini. Pengennya ada tambahan wasiat lain selain la taghdab. Tapi Nabi faraddada miraran faqala la taghdab. Yang meminta wasiat mengulang-ulang permintaannya, tetap Nabi mengulang-ulang juga kalimat tersebut. Satu wasiat, la taghdab. Maksudnya jangan engkau ketika marah melampiaskan kemarahan, tapi tahanlah, sabarlah. Jangan sampai dikuasai amarah sehingga terjatuh dalam keburukan-keburukan. Karena memang kemarahan ketika seorang tidak bisa menahannya akan menjerumuskan seseorang dalam banyak keburukan. Keburukan lisan sehingga dia terjatuh dalam perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan jelek, termasuk di sini doa keburukan. Atau keburukan tindakan, baik itu tangan, kaki atau yang lainnya. Nah, makanya di antara adab yang sangat penting untuk ditekankan dan juga kita didik diri kita dan
anak-anak kita untuk apa? Untuk mampu memanage rasa, mampu mengatur dan mampu untuk menguasai kemarahan ketika kita marah. Nah, karena ini termasuk inti dari akhlak yang baik. Ketika Abdul Razak atau Abdullah bin Mubarak dimintai pengajaran untuk mensifati husnul khuluq dalam satu kalimat saja, dimintai pengajaran akhlak yang bagus cuman yang ringkas, itu terkumpul pada apa? Maka beliau mengatakan tarkul ghadab, tinggalkan kemarahan. Nah, ini penting karena begitu banyak orang-orang yang tidak mampu untuk meninggalkan kemarahan, terjatuh dalam keburukan atau terhindar dari kebaikan. Karena kemarahan terjatuh dalam persengketaan, perkelahian, permusuhan, atau terhindar dari keburukan karena kemarahan sehingga dia menjauhi saudara-saudaranya, menjauhi tempat-tempat yang baik, menjauhi majelis ilmu. Betapa banyak manusia terkadang karena marah dengan sebagian saudara atau saudarinya akhirnya terjauhkan dari majelis ilmu. Kenapa? Karena tidak bisa memanage rasa marah. Nah, kata Syekh bin Utsaimin tentang doa-doa keburukan ini, hadza yaqa'u katsiran 'indal ghadab. Ini terjadinya kebanyakan ketika seorang marah. Idza ghadiba al-insanu rubbama yad'u 'ala nafsihi. Ketika seorang marah, terkadang dia mendoakan keburukan pada diri sendiri. Nah, mati saja. Kadang doa demikian karena gagal apa yang diupayakan, berdoa mati saja. Wa rubbama yad'u 'ala waladihi. Terkadang dia mendoakan keburukan kepada anaknya, wa yaqul, dan mengatakan qatalakallah. Qatalakallah. Semoga Allah memerangimu atau semoga Allah mematikanmu. La yuwaffiqukallah. Semoga Allah tidak memberikan taufik kepadamu. Naam, la yarbahakallah. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu. La yuslihakallah. Jangan, atau semoga Allah tidak memperbaiki keadaanmu. Ini doa-doa keburukan semua. Nah, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Ya, semoga kamu celaka, kata dalam bahasa kita. Semoga kamu bangkrut. Nah, semoga kakimu putus. Hatta inna ba'dahum yad'u 'ala waladihi bil la'nah, nas'alullaha al-'afiyah. Bahkan sampai-sampai sebagian orang tua mendoakan keburukan kepada anaknya dengan laknat. Wal'iyadzubillah. Karena kalau doa dengan laknat ini sudah sangat parah. Kenapa? Karena kalau seorang terlaknat sudah tidak ada harapan kebaikan untuknya. Kenapa? Karena hakikat laknat itu adalah apa? Terjauhkannya seorang dari rahmat Allah. Kalau orang sudah terjauhkan dari rahmat Allah, apa kebaikan yang dia dapat? Tidak ada. Tidak akan ada kebaikan yang bisa dia dapatkan kalau dia sudah dilaknat. Maka kalau sampai orang tua mendoakan keburukan untuk anaknya dengan apa? Semoga Allah melaknatmu, ini sungguh sangat berbahaya. Makanya hati-hati terkait masalah lisan ketika seorang marah. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Ini di antara bimbingan Nabawi ketika seorang marah, untuk lisannya dia tahan. Lisannya dia tahan dari mengucapkan sesuatu. Kenapa? Karena khawatir ketika marah kok lisannya tidak dikekang, muncul doa-doa buruk, muncul kalimat-kalimat kotor, dan seterusnya.
Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa kadzalika najidu ba'dahum yad'u ala ahlihi, ala zaujatihi, ala ukhtihi. Demikian pula sebagian mereka kita dapati terkadang mendoakan keburukan untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk saudarinya. Rubbama da'a ala ummihi wal iyadu billah ma'al ghadab. Terkadang malah mendoakan keburukan untuk ibunya wal iyadu billah, sampai demikian karena marah kepada orang tua. Ini juga terkadang contoh dari orang tua sendiri. Orang tua terbiasa mendoakan keburukan, anak dengar berita sesuatu. Nah, orang tua anak mendengar ibunya berdoa kejelekan kepada seseorang atau kepada siapa-siapa yang mungkin orang tua tadi marah. Anak merekam. Akhirnya secara otomatis nanti ketika dia marah akan muncul doa-doa buruk. Ini jelas walaupun orang tua tidak mengajarkan. Sehingga jangan sampai seorang mengatakan ketika mendapati sesuatu buruk dari anaknya, aku nggak ngajari. Siapa yang ngajari? Padahal sebenarnya dia telah memberikan pengajaran yang sangat banyak dengan tingkah laku yang dilakukan. Nah, qala wa kullu hadha haram la yajuzu li'annahu rubbama safa sa'ata ijabah. Dan semua ini hukumnya haram karena terkadang ketika dia berdoa pas mencocoki waktu pengkabulan doa. Waktu di situ Allah tidak mengkabulkan doa dan terkabulkan tapi doa yang buruk. Ya seandainya waktu itu dia berdoa kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikannya pula. Tidak ada ruginya seorang mendoakan kebaikan kepada orang lain, apalagi kepada keluarga dan orang-orang yang dicintai. Kenapa? Karena doa kebaikan ketika dikabulkan, kita pun mendapatkan kebaikannya. Malaikat akan menjawab amin walaka bimithlin. Amin dan bagimu yang semisal. Diaminkan oleh malaikat doanya dan didoakan oleh malaikat kebaikan untuk kita. Nah, dan ketika orang yang kita doakan baik, kita pun akan merasakan kebaikannya insyaallah. Karena muslim, mukmin mencintai kebaikan ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu ada pada dirinya. Nah ini. Tapi terkadang tadi ketika marah kan inginnya orang yang dia marah itu tertimpa kesulitan paling parah. Itu terkadang amarah demikian. Orang lagi marah pada seorang, ya, pada salah satu pihak, inginnya pihak tersebut sudah tertimpa kecelakaan, kebinasaan, semoga mati, hancur dan seterusnya. Amarah. Ketika muncul dalam benak kita seperti itu, ketika masih di hati itu tidak dihukum dosa. Tapi hendaknya segera dia hilangkan dengan istighfar, dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan disikapi dengan lawannya dengan mendoakan kebaikan. Allah yahdih, Allah yuslihuk. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, semoga Allah memperbaiki keadaanmu dan seterusnya. Ini hendaknya dibiasakan. Orang tua ketika marah hendaknya dibiasakan tetap meluncur dari mulutnya kalimat-kalimat doa yang baik. Allahu yuslihuk. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu walaupun sambil marah. Naam, Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Naam. Jangan sampai diganti dengan doa-doa yang buruk. Waqala Syekh al-'Alama Abdul Muhsin Al-'Abbad hafizahullah ta'ala fi syarhi Sunan Abi Dawud, fal hadits yadullu 'ala nahyi 'an kaunil insani yad'u 'ala ahlihi wa malihi. Hadis ini menunjukkan larangan seseorang mendoakan keburukan atas keluarga dan hartanya. Wa dzalika 'indama yahsulu lahu ghadab fayahsulu minhu du'a, dan itu biasanya terjadi ketika dia marah sehingga muncul doa-doa seperti itu. Wa huwa mustamilun aidan ala bayanil illati wal hikmati fi dzalik.
Dan pada hadis ini juga tercakup alasan kenapa dilarang dari hal tersebut. Hikmah kenapa perbuatan ini dilarang. Wa annahu qad yakunu hadzal du'a'u yuwafiqu sa'ata ijabah. Ini hikmahnya, alasannya. Kenapa? Terkadang doa tersebut mencocoki waktu pengkabulan doa. Fayustajab lil insan. Sehingga doa itu dikabulkan. Fima sa'ala minasyarri aw minasyai' alladzi la yanbaghi li ahlihi wa mali. Dikabulkan pada permintaan hamba, tapi permintaan yang buruk tadi, yang sepantasnya tidak dia minta terkait keluarga maupun hartanya. Nah, dan contoh-contoh begitu banyak. Di antara contoh yang masyhur yang termaktub di dalam sunnah, dalam hadis yang sahih, yaitu kisah Juraij. Juraij yaitu seorang soleh dari kalangan Bani Israel. Dan dia ahli ibadah, memiliki tempat ibadah khusus, tentunya dengan tata cara peribadatan dalam syariat tersebut. Nah, yang namanya juga salat, tapi kaifiyah salatnya tentunya berbeda dengan kaifiyah tata cara salat kita. Nah, suatu ketika Juraij sedang menunaikan salat dari ibadah yang sunnah, ibadah salat sunnah. Ibunya datang memanggil ya Juraij. Maka sang anak ini kebingungan di dalam salatnya. Dalam dirinya ada pertentangan, Rabbi salati wa ummi. Wahai Rabbku, nah, salatku dan ibuku ini bagaimana aku memilihnya? Kemudian dia memilih salat. Kemudian ibunya pergi dan datang lagi memanggil ya Juraij, wahai Juraij. Ternyata anaknya masih dalam kondisi salat juga apa? Di situ bingung lagi. Apakah aku memilih salatku atau ibuku? Akhirnya dia memilih salat. Kemudian ditinggal pergi dan datang pada ketiga kalinya keadaannya juga sama. Si anak lebih memilih salatnya. Maka karena geram panggilannya tidak diindahkan, sang ibu kemudian berdoa dengan doa keburukan. Rabbi la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Wahai Rabbku, jangan engkau matikan dia sampai melihat wajah wanita-wanita pelacur. Doa keburukan, walaupun walhamdulillah dia ibu ini di saat itu masih mendoakan keburukan tapi tidak marah. Seandainya didoakan terfitnah dengan wanita pelacur, mungkin dia akan terfitnah. Nah, atau lebih buruk dari itu. Tapi di sini doa buruknya cuma apa? Agar jangan mati sampai melihat wajah wanita pelacur. Walaupun tentunya keburukan juga bagi Juraij, seorang ahli ibadah. Juraij ahli ibadah. Yang dalam syariat kita ketika seorang seperti ini, ketika dia dalam ibadah sunnah, kemudian ada panggilan orang tua, maka hendaknya dia jawab panggilan orang tuanya. Adapun ketika dia dalam salat wajib, maka dia tidak boleh memutuskan salat wajibnya, tapi boleh untuk memberikan isyarat bahwasanya dirinya sedang salat. Apakah dengan mengeraskan bacaannya? Nah, sebentar sehingga orang tuanya paham bahwasanya dia dalam salat. Tapi kalau dalam ibadah sunnah, maka hendaknya dia memenuhi panggilan orang tua. Kemudian nanti dia kembali kepada ibadah tersebut. Nah, salatnya dia ulangi lagi kalau dia dalam kondisi salat yang dibatalkan karena panggilan orang tua. Kenapa? Karena memenuhi panggilan mereka wajib, sedangkan salat kita sunnah. Nah, Juraij ketika mendapatkan doa dari sang ibu tersebut, doa keburukan. Karena apa? Ibunya jengkel.
Ini anak dipanggil-panggil kok tidak datang. Dan ini biasa, orang tua juga merasa jengkel. Dipanggil lelet. Makanya bagi para anak, hendaknya jangan dia menunda-nunda ketika dipanggil orang tuanya. Dan itu diantara hal yang membuat mereka marah. Nah, akhirnya terjadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi Juraij ini sebagai ujian. Karena dia dikenal ahli ibadah. Orang-orang dari kalangan Bani Israel membicarakan bagusnya ibadah si Juraij ini. Nah, dan biasa orang saleh, orang-orang umum terkadang mereka membicarakan, nah, dengan apa? Pembicaraan buruk. Makanya datanglah seorang wanita pelacur, kemudian nah, dia menawarkan diri untuk mengetes si Juraij. Dalam artian secara mudahnya kalian ngomongin orang tersebut. Paling ketika ketemu wanita cantik dia juga kalah. Dia juga akan apa? Terjatuh. Ini sangkaan si pelacur tersebut. Akhirnya benar dia berdandan dengan dandanan yang cantik mendatangi Juraij di tempat ibadahnya, ingin menggodanya, nah menawarkan dirinya. Nah tapi Juraij bihamdillahi tabaraka wa ta'ala masih Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi, dan juga walhamdulillah ibunya tidak mendoakan untuk dia tergoda dengan wanita pelacur. Kemana Pak? Didoakan untuk tidak mati sampai melihat wanita pelacur. Tapi itu ujian. Ketika wanita ini tidak mampu untuk menggoda Juraij, akhirnya pulang dengan kegagalan. Tapi dia punya cara yang licik yang lain untuk memfitnah Juraij, yaitu dia ketika di jalan ketemu dengan ra'i ghanam, ketemu dengan penggembala kambing. Akhirnya dia goda penggembala kambing. Namanya penggembala kambing orang bodoh, bukan ahli ibadah. Nah, bukan ahli ibadah. Senang saja akhirnya mereka berdua berzina. Dan hamillah wanita pelacur tersebut. Ketika melahirkan anaknya, ditanyalah oleh orang-orang siapa bapak dari anak ini. Nah, disinilah fitnah wanita tersebut. Ini adalah anaknya Juraij. Ini adalah anaknya Juraij. Maka manusia pun marah. Mereka mendatangi tempat ibadah Juraij, kemudian dihancurkan tanpa tabayyun. Dan ini kebanyakan keadaan orang-orang yang jahil. Nah, orang-orang yang jahil lebih cenderung mengedepankan reaksi atas kemarahannya tanpa berpikir panjang, tanpa mencari sebab musabab, tanpa mencari kebenaran berita. Mereka datang langsung dihancurkanlah tempat ibadah Juraij. Padahal mereka sendiri mungkin juga lebih buruk keadaannya, tapi ketika melihat ahli ibadah kok berbuat buruk, mereka lebih marah. Maka ini penting juga pelajaran bagi kita semua. Wanita-wanita salafiyat yang mereka berhijab dengan hijab syar'i, jangan sampai berbuat keburukan-keburukan di luar. Kenapa? Karena lebih tidak pantas. Walaupun sama-sama berbuat keburukan yang sama, tapi satunya memang seorang yang mengumbar aurat, tapi satunya seorang yang berhijab. Mesti kemarahan manusia akan diarahkan lebih besar kepada yang berhijab. Sudah berhijab, sudah pakai cadar, pakai pakaian syar'i, tapi kok seperti itu ya? Baik itu dalam muamalah jual beli, baik itu dalam tutur kata, baik itu dalam postingan di media-media sosial. Hati-hati. Dan itu dorongan bagi kita semua untuk berbuat lebih baik. Berbuat lebih baik. Karena sebuah kotoran pada sesuatu yang bersih itu memang lebih terlihat daripada kotoran yang menempel pada sesuatu yang memang sejak asal kotor. Itu sudah perkara yang sangat gamblang, logika yang sangat jelas.
Makanya tidak heran ketika kesalahan muncul dari seorang yang dikenal kebaikannya, manusia lebih besar pengingkarannya dan kekecewaannya. Maka demikian pula pada Juraij. Akhirnya mereka hancurkan tempat ibadahnya. Sudah dihancurkan, kemudian Juraij mau dianiaya. Kenapa? Bertanya Juraij, kenapa? Nah, akhirnya disebutkan kamu berzina dengan wanita ini. Maka Juraij pun meminta agar didatangkan anak bayi yang dituduhkan bahwasanya Juraij adalah ayahnya. Maka kemudian didatanglah bayi yang baru lahir dan ditanya oleh Juraij. Nah, disentuh oleh Juraij, kemudian ditanya, man abuk? Siapa bapakmu? Sesuatu yang secara logika tidak masuk akal. Bagaimana bayi baru lahir ditanya siapa bapaknya? Tapi demikianlah pertolongan kepada Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Walaupun pertolongan itu ya tentunya setelah adanya ujian. Ujian mesti ada. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tolong Juraij tersebut sehingga bayi tadi bisa berbicara dan menjawab fulan ar-ra'i. Bapakku adalah si fulan penggembala kambing. Maka semuanya pun terperangah, kaget bayi bisa berbicara dan tidak mungkin ini dusta. Maka mereka pun minta maaf kepada Juraij. Kemudian menawarkan, aku akan bangun tempat ibadahmu dengan emas. Sebagai gantinya kami akan membangun tempat ibadahmu dari emas. Demikian keadaan orang-orang jahil. Ketika marah juga melampaui batas, ketika ingin memperbaiki juga melampaui batas. Tapi Juraij kemudian mengatakan tidak perlu, kembalikan seperti semula. Akhirnya mereka pun mengembalikan seperti semula. Intinya di sini perhatikan bagaimana Allah menguji Juraij. Itu kan ujian, termasuk ujian berat. Bagi orang soleh diuji dengan apa? Datangnya wanita pelacur di hadapannya, menawarkan diri dan menggodanya. Kemudian dengan sebab itu ada fitnah menimpanya. Nah, itu pengkabulan atas doa keburukan yang meluncur dari lisan ibunya. Kalau doa keburukan dari seorang ibu yang kecewa terhadap anaknya pada perkara yang merupakan haknya, ibu kan berhak saat itu untuk dijawab pertanyaan, dijawab panggilannya. Kecewa dan dia mendoakan keburukan. Ini sebab terkabulnya doa. Nah, maka dikabulkan doa tersebut sampai-sampai Nabi seandainya ibunya mendoakan untuk Juraij terfitnah, maka dia akan terfitnah. Ini contoh, padahal Juraij ahli ibadah, padahal Juraij seorang yang saleh. Maka dari kisah ini cukup bagi kita untuk ambil pelajaran. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan. Nah, karena mesti ketika itu pun orang tua sendiri yang akan menyesali ketika keburukan tersebut menimpa buah hatinya, menimpa anaknya. Sebenci apapun orang tua ketika marah terhadap anaknya, namun ketika anaknya tertimpa musibah yang besar, tentu dia mesti akan kasihan dan timbul rasa sayang kepadanya, dan mesti akan menyesali doa keburukan yang sempat terlontar dari mulut. Dan juga kisah yang lain dari kalangan ulama seperti yang menimpa Zamakhsyari. Dia sampai dipotong tangan atau kakinya. Nah, ketika ditanya kenapa engkau sampai seperti ini, maka si Zamakhsyari teringat bahwasanya dulu aku bermain hewan, kemudian aku tali hewan tersebut di bagian kakinya dan akhirnya patah atau putus. Maka sang ibu karena melihat anaknya ini menyiksa binatang, didoakan keburukan, semoga kaki atau tanganmu putus. Nam, kata Allahu yadak atau kata Allahu rijlak. Semoga Allah memotong tangan atau memotong kakimu. Ini doa keburukan yang muncul sebenarnya apa? Ya karena tadi jengkel kepada anak, berbuat zalim kepada binatang.
Dan setelah berlalu lama, waktu lama setelah, nah mungkin orang tuanya juga sudah meninggal. Nah, si Zamakhsyari tertimpa penyakit pada kaki atau tangannya yang mengakibatkan harus diamputasi. Nah ini, jadi doa keburukan yang dilontarkan oleh orang tua itu tidak mesti langsung saat itu, tidak mesti dikabulkan saat itu, tapi bisa selang jangka waktu yang lama. Mungkin orang tuanya sudah meninggal baru terkabul doa keburukan tersebut. Nah, dan demikian pula doa kebaikan, apalagi doa-doa kebaikan juga terkadang Allah tangguhkan sehingga jangan sampai orang jemu, jangan sampai kita jemu dalam mendoakan kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, doa kebaikan. Karena kalau tidak dikabulkan dengan seketika saat ini, mungkin ditangguhkan di waktu yang akan datang, atau dengannya dipalingkan keburukan-keburukan yang semisal, atau Allah Subhanahu wa taala tulis pahala dengan doa-doa kita sehingga diberikan pahala tersebut di akhirat. Nah, barakallahu fikum, ini bab penting untuk kita camkan. Nasallallahu at-tawfiq lima yuhibbu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.